lagi di dalam satu ibadah yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Katakan 1, 2, 3, diberkati Tuhan. Ya. Perjamuan kudusnya nanti. Oke, saya sudah atur nanti terakhir aja. Ya baik, terima kasih. Pada pagi hari ini masuk ke tahun yang baru saudara ya. Judulnya yaitu Vision Sunday, Alive in Calling, nanti judulnya ganti dulu bukan yang itu. Karena saya ingin memberikan satu visi di tahun 2024 ini kita masuk ke dalam tema yang baru, Alive in Calling. Alive in Calling itu sesuatu panggilan dari Tuhan, ya. Itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang benar-benar Tuhan mau memanggil kita kepada kehidupan yang diberkati Tuhan. 1, 2, 3, diberkati Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau berikan buat kita saudara semuanya ya. Karena gak gampang kita memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu mesti benar-benar datangnya dari Tuhan. Bos kita itu siapa saudara? Bos kita adalah Tuhan. Ya, bos kita adalah Tuhan. Dulu Kokong bos. Ini anaknya bos sudah datang saudara ya. Bos kita itu datang Tuhan Yesus yang akan menolong kita supaya hidup kita di tahun 2024 ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang beda. Beda dibanding tahun 2023. Hidup kita kan terus naik, bukan menjadi, nah itulah. Jadi kita mau belajar di sepanjang tahun 2024 ini, kita mau belajar banyaknya di dalam kitab Yosua. Ya, kitab Yosua. Kenapa kita mesti belajar di kitab Yosua? Karena dia itu orang yang berhasil menjalani panggilan Tuhan. Dari awal dia menerima panggilan Tuhan, sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan bahkan dia punya satu area di tanah perjanjian itu yang dia dapatkan pada waktu itu. Dia hidup berjalan dalam panggilan Tuhan yang luar biasa, dengan benar, dengan tidak melihat keadaan pada saat itu. Mungkin menghadapi keadaan saat itu, waktu itu Musa sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian mengirim 12 pengintai supaya mereka melihat dulu tanah perjanjian ini bagaimana keadaannya. Nah itu kita mesti belajar. Ada 12 pengintai pergi, tetapi yang 10 pengintai itu beritanya negatif. Beritanya tidak bagus, tetapi yang 2 pengintai yang datang kepada Musa, yaitu Yosua dan Kaleb, dia beritanya positif. Memenuhi panggilan Tuhan itu. Nah kita baca ayatnya saudara ya, di Bilangan 13 ayat 28. Bilangan 13 ayat 28, ini ayat yang benar-benar bagus sekali buat kita pelajari, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, Bilangan 13 ayat 28 pada saat itu bangsa Israel kan sudah mengirimkan, Musa sudah mengirimkan 12 pengintai ini. Nah ini yang 10 pengintainya berkata seperti ini. Ya ada laporan, ayat yang ke-28, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 33 dikatakan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Gede saudara ya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang kecil. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi beritanya negatif, beritanya menakutkan. Padahal dia sudah diutus ke tanah perjanjian tuh yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi beritanya seperti ini. Nah, ada 2 orang yang sekarang beda saudara. Ya, beda beritanya. Nah ini dilanjutkan dengan Bilangan 14 ayat 2. Ini masih diteruskan dengan yang 10 pengintai itu berkata yang negatif. Bilangan 14 ayat 2. Bisa dimunculkan? Nah ada ya.
Nah ini yang 10 pengintai ini berkata seperti ini. Bahkan mengajak orang-orang bangsa Israel supaya bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut saudara, ngomel gitu ya. Kesel dan sebagainya. Wah itu orang raksasa, wah itu menakutkan, kita ini seperti belalang dan sebagainya. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 6, loncat ke ayat 6. Tetapi, nah ini Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan kakinya. Mengoyakkan pakaiannya bukan kakinya, mengoyakkan pakaiannya. Jadi dia kesel buka pakaiannya dia sambil berlutut. Mengoyakkan. Tujuannya dia berlutut kepada Tuhan. Ayat 7 dikatakan dan berkata kepada seluruh umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah ini beda. Pandangannya Yosua itu. Beda. Kalau tadi kan orang-orang enak di sana, raksasa-raksasa, kita seperti belalang kecil-kecil. Tapi Yosua ini beda. Pandangannya seperti itu. Negeri yang kami lalui itu untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Bahkan di ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberinya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Beda kan saudara? Nah ini visi yang didapat dari Tuhan, diberikan melalui melalui Musa kepada Yosua. Dia katakan seperti itu di ayat yang 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, dia ngomong Tuhan. Bukan jika aku berkenan melihat keadaan ini, aku berani masuk dengan percaya diri, enggak. Tetapi dia ngomongnya jika Tuhan berkenan. Maka kita akan masuk. Untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Nah di ayat yang ke-8 yang terakhir. Yang ke-9, Yang ke-9 saudara, ini bagus sekali. Nasihat kepada orang-orang Israel pada saat itu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini visi yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa, kemudian Yosua, dan pagi ini visi saya mau bagikan kepada saudara. Jangan takut menghadapi tahun 2024. Amin saudara. Walaupun dunia kelihatannya bagaimana. Makin tahun dunia makin tidak bagus kan. Tahun lalu nggak ada perang Israel Palestina. Tahun lalu nggak ada perang Ukraine Rusia. Tahun lalu nggak ada ini nggak ada itu. Tahun lalu ada COVID memang. Tahun lalu tahun sebelumnya ya rada aman-aman. Tahun depan tidak ada yang menjamin lebih bagus. Tidak ada yang menjamin. Jadi kita mesti melihat pandangan kita tidak boleh melihat masalah. Tidak boleh melihat dunia ini seperti itu. Tetap kita harus minta pertolongan Tuhan dan berkata seperti Yosua ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka aku akan melewati tahun 2024 dengan kemenangan yang luar biasa. Amin saudara. Nah itu yang harus kita lakukan, yang harus kita pikirkan. Jadi ada 7 poin yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini dibagikan kepada IFJF Global seluruh dunia. 7 poin ini visi yang kita harus cerna dalam otak kita. Yang pertama yang menyadari adalah panggilan itu datang dari Tuhan. Setiap kejadian yang ada, kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, panggilan itu datang dari Tuhan. Tuhan suruh
kita kemana, panggilan itu baik kita sebagai suami, panggilan kita apa? Menyediakan segala kebutuhan untuk keluarga kita, melindungi keluarga kita, mencukupkan semuanya untuk kebutuhan keluarga. Itu panggilan. Sebagai pastor, panggilan kita sebagai gembala, memberikan makanan firman Tuhan, melayani jiwa-jiwa, dan seterusnya. Sebagai ibu, sebagai istri, panggilan kita apa? Membantu, menopang keluarga itu, memberikan pertolongan kepada suaminya. Nah itu panggilan dari Tuhan, didesain seperti itu. Jangan terbalik. Suaminya menjadi penolong, istrinya menjadi kepala. Terbalik, saudara. Itu bukan panggilan Tuhan. Nah, yang kedua, terusin lagi. Panggilan itu yang untuk yang sekolah, ya, yang sekolah, ya bersekolah dengan baik. Mahasiswa bersekolah dengan baik. Anak-anak belajarlah dengan baik. Nah, kita semua dipanggil juga untuk melayani Tuhan. Apapun yang saudara punya hati di dalam rumah Tuhan, gereja Tuhan, itulah panggilan kita. Kita harus lakukan semuanya itu. Nah yang kedua ya saudara ya, tadi yang satu menyadari panggilan datang dari Tuhan, yang kedua panggilan itu bersifat pribadi, personal, seperti kepada Yosua, seperti Kaleb. Pribadi. Jadi beda masing-masing orang, masing-masing kita akan menerima sesuatu yang berbeda panggilan kita. Ada muncul, oh udah ya. Yang ketiga, ada tugas khusus secara pribadi dan juga secara korporat. Jadi kalau pribadi kita, panggilan kita itu dilakukan dengan baik, maka akan membawa korporat secara institusi, secara perusahaan, secara gereja itu berjalan dengan baik. Seperti tadi, Yosua dan Kaleb dia punya panggilan pribadi. Dia pandangannya bagus, positif. Kalau pandangannya ikut negatif, mereka tidak akan maju ke tanah perjanjian. Dua orang itu membawa dampak yang positif, personal. Yang keempat, dipanggil dari rumah dan akan kembali ke rumah. Mereka kan tinggalnya di kemah-kemah ya waktu itu. Bangsa-bangsa Israel itu persuku, suku-suku yang ada di Israel. Dia suku ini, suku itu, suku Benyamin, suku Manasye, suku apa. Nah mereka tinggal di rumah-rumah. Kembali kumpul setelah perang, setelah pergi, kembali ke rumah lagi. Jadi ada sesuatu kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati. Jadi libatkanlah keluarga kita, anak-anak kita dalam setiap panggilan hidup kita. Ajak diskusi, ajak ngobrol, ajak berdoa, ajak mereka membaca firman Tuhan. Sehingga akan terjadi sesuatu yang berbeda. Yang kelima, panggilan itu diperkuat lewat pertemuan korporat. Nah seperti mereka suka berkumpul, suku demi suku berkumpul. Musa mengumpulkan orang-orang pada saat itu. Nah seperti saat ini kita pertemuan itu dilakukan dengan korporat dalam bentuk I grow, I care, sama-sama kumpul. Ayo yang belum ikut I care, yang belum ikut I care atau care group ikutlah. Atau yang belum ikut I grow, ikut I grow. Itu akan membawa dampak pertumbuhan kita, rohani kita menghadapi tahun 2024 akan menjadi lebih baik, saudara. Yang keenam, nah itu harus ada kerja keras dalam kehidupan kita, dalam memenuhi panggilan itu. Nggak bisa diem, nggak bisa biasa-biasa aja, nggak bisa lemes-lemes. Harus ada kerja keras, semangat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa berteori, tahu firman Tuhan, tetapi tidak ada yang kita lakukan, mati. Gak ada sesuatu yang terjadi. Karena Allah kita bukan Allah yang tukang sulap. Kita harus lakukan sesuatu, kerja keras. Yang suami bekerja dengan keras, istri bekerja dengan baik, keras. Anak-anak sekolah, mahasiswa, sekolah dan sebagainya. Lakukan yang terbaik, pelayanan, bekerja dengan keras, tidak terlambat. Datang ke gereja, semangat. Kadang-kadang kita ke gereja suka telat, saudara.
Pelayan-pelayan juga suka telat. Nah itu semangatnya mesti dibangun nih, 2024 lebih semangat lagi. Amin saudara? Amin. Amin. Yang ketujuh, nah ini yang terakhir bagus sekali. Selalu menjaga iman kita. Ini yang 7. Ayatnya dalam Yosua 24 ayat 15b. Ayatnya di Yosua 24 ayat 15b. Katakan 1, 2, 3 nih saudara ya. Ini kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Baik sekali. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini di kitab Yosuanya, setelah dia menjalani masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada tadi kita baca di dalam kitab Bilangan itu, Yosua menerima panggilan Tuhan pada waktu dia umur 20 tahun. Nah setelah berjalannya waktu, setelah 40 tahun berlalu, Yosua bisa ngomong gini kepada keluarganya lagi. Dia mungkin udah beranak, cucu dan sebagainya. Tetapi tetap aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak mundur, tidak jauh dari Tuhan. Ini kitab Yosua. Setelah Bilangan, kemudian Ulangan, kemudian Yosua. Sudah bisa cek di Alkitab ya. Pada waktu Yosua menerima visi tadi, aku tidak takut jika Tuhan berkenan dan sebagainya di Bilangan 14 ayat 8. Dia ngomong begitu, jika Tuhan berkenan kepada kita. Nah itu dia umurnya 20 tahun. Tapi semangat, dia berani. Musa juga nggak ngomong gitu saudara. Nggak dicatat di sini. Hanya Yosua yang ngomong gitu. Nah, diulangi lagi di Yosua 24. Jadi setelah dia umur 60 tahun. 40 tahun jedanya berjalan konsisten menerima panggilan itu, mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Yosua ini masuk ke dalam tanah perjanjian, yang lainnya mati. Musa aja nggak masuk. Anak buahnya yang waktu itu ikutan, yang 10 pengintai itu mati di padang gurun semuanya. Udah bisa cek di Alkitab. Nggak masuk. Yang masuk cuma 2, Yosua dan Kaleb. Dan keluarganya. Sehingga Yosua bisa ngomong seperti ini. Tetap selalu menjaga imannya pada Tuhan. Maukah kita semua menjaga iman kita? Amin. Amin, saudara. Kita harus menjaga iman kita. Tetap beribadah kepada Tuhan. Jam-jam ibadah kita lakukan dengan baik. Di mana kita ada, kalau Zoom, ikut Zoom. Kalau onsite, ikut onsite. Liburan ya boleh liburan, tapi jangan terlalu lama liburannya. Secukupnya minggu datang ibadah. Nah Tuhan maunya seperti itu. Jadi kita komit, itulah Sunday Vision hari ini. Hari pertama, minggu pertama di tahun 2024, ada 7 poin, nanti sudah bisa lihat di Facebook atau Ibu Linda bagikan. Diingat kepada semuanya panggilan kita datang dari Tuhan. 2024 akan ada panggilan khusus yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Nanti Tuhan taruh dalam pikiran kita, ada damai sejahtera, maka panggilan itu datang dari Tuhan. Sudah mesti lakukan apa? Yang bekerja terus lakukan pekerjaan dengan baik, lebih di-expand, lebih diperluas pekerjaannya. Yang melayani Tuhan juga lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, lebih lagi mau melayani Tuhan. Ibu-ibu juga membantu rumah tangganya, lebih sejahtera lagi, anak-anak makanannya sehat, dan sebagainya. Saudara. Maka tanah perjanjian itu di rumah kita yang berbahagia, ada sorga di bumi akan terjadi. Amin saudara. Puji Tuhan. Nah saya masuk ke dalam tema yang saya mau bagikan saat ini. Melanjutkan yang tadi saudara ya, bukan ngulang lagi yang sebelumnya. Melanjutkan yang tadi yaitu calling, alive in calling judulnya, tapi pada pagi ini great calling. Great calling itu panggilan yang luar biasa. Masih melanjutkan di Yosua, sama. Jadi supaya nyambung ceritanya gitu saudara ya. Nah kita penting lakukan ini supaya benar-benar Yosua ini menjadi teladan kita. Kitab Yosua ini. Kita terus pelajari sepanjang tahun ini. Dan dia hebat orangnya bersama Kaleb. Sehingga dia bisa menguasai nanti.
Ada tanah-tanah yang di Israel itu menjadi milik mereka, keturunannya, keturunan Kaleb di Hebron misalnya, yang saat ini ada keturunan Yosua di mana? Ada lagi saudara. Nah kita baca di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ke 7. Nah ini waktu itu Yosua sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, dia harus menyeberangi sungai Yordan. Ya, mendekati nih tanah perjanjian. Dia harus masuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua 1 ayat 1 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Musanya mati. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Berfirmanlah itu memberikan panggilan kepada Yosua dari Tuhan karena Musa sudah mati. Yang kedua ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Tuh. Waktu Musa itu dulu menuntun bangsa Israel, seberangilah laut Teberau atau namanya Laut Merah. Laut Teberau atau sekarang namanya Laut Merah, nanti ada peta bisa dimunculkan. Seberangilah sekarang sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi janji Tuhan gak berubah. Musa dia memberikan tanah perjanjian, keturunannya juga ke Yosua juga sama. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenar, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini janji Tuhan. Yang ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, tetap Allah berjanji seperti itu. Kepada Musa seperti itu, tetap sama, tidak akan membiarkan, akan terus menyertai dan tidak akan meninggalkan. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah ini menarik nih saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, ayat yang ke-7 sama juga diulangi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini ada dua ayat, bahkan ayat yang seterusnya itu ada dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini penting nih, Tuhan ngomong begitu. Karena bangsa Israel termasuk bangsa yang susah diatur. Bangsa yang tegar tengkuk, nanti saya akan kasih tahu lagi. Nah ini ada petanya saudara, bisa dimunculin peta supaya kelihatan. Ini yang di sebelah kanan ini waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Israel kan di sana ya. Ini lewati Laut Merah itu Laut Teberau, gede. Tuhan membuat mujizat terbelah lautnya sehingga bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Israel di atas tuh. Nah setelah masuk ke, sebelum masuk ke Israel dia harus melewati Yordania. Yang tadi ayatnya itu. Menyeberangi sungai Yordan, yaitu di Yordania. Jadi diajak muter ke sini, ke Yordan, baru masuk ke Israel. Tapi dia mesti menyeberangi Laut Merah ini atau Laut Teberau. Oleh Musa, ajaib waktu itu, keluar. Nah dari sungai Yordan, sebelum masuk ke Israel, nah inilah sungai Yordan, ini Yordania. Nah sekarang bangsa Israel dari sini dia mau masuk ke tanah perjanjian di sini, Israel. Itu dekat saja, jadi sungainya juga kecil.
Sepertinya makin mudah karena mereka udah punya pengalaman. Tetapi Tuhan tetap ngomong kepada Yosua, supaya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada firman seperti itu lagi. Ya, sudah bisa ngerti ya, sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau bagikan poin yang harus kita pelajari dari Yosua 1 ayat 1 sampai ke 7. Itu yang pertama, kita harus pelajari, ada 3 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, kita harus go over your challenge. Go over your challenge. Atau seberangilah tantanganmu. Menyeberang sungai Yordan itu sebuah tantangan juga karena sungainya dalam dan deras juga, saudara. Tapi enggak sedahsyat Laut Teberau atau Laut Merah yang waktu itu diseberangi dengan Musa. Tetap ada tantangan, mau masuk ke dalam tanah perjanjian, go over your challenge. Seberangilah tantanganmu. Ayat 1, Yosua 1 ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah. Tuh, seberangilah. Seberangilah sungai Yordan. Jadi muter tuh ke Yordania sebelum masuk ke Israel. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, jadi kita percaya nih ya, kalau challenge atau tantangan atau hambatan itu membawa mujizat. Challenge brings miracle. Jadi kalau nggak ada tantangan ya nggak ada mujizat, saudara. Kadang-kadang kita hidup kan maunya lurus-lurus saja, maunya aman-aman saja, maunya lancar. Tapi tantangannya nggak mau, nggak akan terjadi sesuatu mujizat. Di dunia ini sekarang banyak tantangan. Tantangan ekonomi, tantangan kehidupan, tantangan kesehatan, ya kan? COVID atau segala macam sakit penyakit gampang sekali. Tantangan ekonomi, tantangan keluarga, tantangan segala macam. Makin sulit hidup di dunia ini. Itulah yang harus dihadapi. Tetapi kita harus mau menyeberangi tantangan itu. Mau melakukan segala sesuatu, mau bergerak maju. Seperti Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Jadi ajaibnya saudara ya, ini ada gambarnya ilustrasi. Pada saat itu mereka masuk ke menyeberang sungai Yordan itu, pada saat itu orang Israel sudah menginjakan kaki di air itu, airnya tuh berhenti saudara. Jadi dasarnya kelihatan. Itu mujizatnya seperti itu. Berhenti. Kalau dulu kan Musa wah besar itu ya, kita pernah nonton Ten Commandment, 10 perintah arah. Tetapi di sini pada waktu Yosua dan bangsa Israel masuk atau mau menginjakan di air itu, airnya kering. Jadi dia nggak mengalir lagi, sementara orang Israel bergerak masuk. Nah ini dari Yordania mau masuk ke dalam tanah perjanjian ke sono. Itu ajaibnya, miracle. Ada campur tangan Tuhan. Asal mereka mau bergerak maju. Coba kalau mereka nggak mau maju, udah aja di sini dia nggak akan masuk ke sono. Kebanyakan dari kita, hidup kita saat ini bingung menghadapi segala keadaan yang ada. Bisanya ngomel seperti dari bangsa Israel. Bersungut-sungutlah bangsa Israel. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Mungkin saya juga kadang-kadang seperti itu. Suka ngomel, kenapa ya? Ini dan itu dan sebagainya. Tetapi kita harus belajar dari Yosua itu. Dia nggak ngomel. Jika Tuhan berkenan. Dia nggak ngomel, saudara. Jika Tuhan berkenan. Dia membawa nama Tuhan. Jika Tuhan berkenan, maka dia masuk. Banyak kan kita ngomel. Bahkan pada waktu itu, bangsa Israel ini lebih
lebih dahsyat lagi dia ngomong waktu di Bilangan 14 ayat 3 dikatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ini saya pas ingat ayat ini lagi, saya mau bacakan, saudara. Jangan seperti orang Israel. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Tuh balik lagi, udah mau dekat ke situ, dia mau balik lagi ke Mesir. Bahkan satu lagi, mereka berkata satu sama lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Di Indonesia kadang-kadang orang-orang suka ngomong, wah enak di zaman dulu, udah lama, udah baru gitu ya. Ada yang ngomong seperti itu kan. Nah kita nggak perlu ngomong seperti itu. Kita harus lakukan go over the challenge. Jadi seberangilah sungai Yordan itu, tantangan itu, kita mau bergerak maju. Ayo sama-sama kumpul korporat, maju bersama seperti ini nih, maju tuh. Ini korporat semuanya, berapa banyak orang di situ kumpul saudara. Tapi mau maju, challenge, tantangan, dan tertib. Jangan pak boro-boro, jangan pak desak-desak. Di Indonesia kan kadang-kadang suka ngantri, budaya ngantri itu susah. Mungkin saya juga suka tidak sadar waktu mau masuk kemana, nyelonong saudara. Saya pernah kemarin dengar itu pesawat terbang JAL yang terbakar. Kan di dalamnya ada berapa penumpang? 300 ya kalau nggak salah itu. Itu dia tertib saudara keluar. Itu dalam hitungan beberapa menit pesawat itu kan kebakar. Setelah tubrukan dengan pesawat penjaga pantai di Bandara Haneda. Itu udah maut itu, menunggu orang mati sebentar lagi kebakar. Tetapi si pramugarinya tuh, cewek atau cowok saya nggak tahu, dia memberi instruksi, tenang, jangan panik, jangan ambil koper, tertib berdiri, ayo keluar. Itu dalam 1 menit tuh orang seperti bebek keluar, diarahin masuk tuh. Saudara nanti lihat tuh ada gambarnya. Jadi selamat semuanya, selamat. Nah, mau menyeberang. Mereka juga mau keluar kan, kalau panik tuh wah kacau udah. Api di mana-mana kan itu di pesawat JAL itu, Japan Airlines. Nah, kita juga sama, tertib. Nyeberangilah Sungai Yordan. Sekarang tertiblah. Kita nyeberangi ya tahun 2024 dengan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Tertib. Ayo ibadah. Ayo doa. Ayo memuji Tuhan. Ayo ini. Lakukanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Dan mau nyebrang. Jangan diem. Jangan komplain. Itu yang Tuhan mau. Panggilan itu saudara. Great calling. Yang kedua saudara. Trust God be with you. Percaya Tuhan bersama dengan kita. Bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Amin. Percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kepada siapa lagi kita percaya. Di dunia ini tidak ada yang 100% kita bisa percayai. Di alam ini. Mungkin sama orang bisa percaya saat ini. Bulan depan, tahun depan orang itu berubah, kita jadi gak percaya. Kepada pelanggan kita mungkin ya contoh dagang. Wah nih kirim barang baik, percaya, bayar. Tahun depan tiba-tiba hilang, udah gak percaya lagi. Trust God be with you. Yosua 1 ayat 5 dikatakan demikianlah aku akan menyertai engkau tuh. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang bisa bikin ayat seperti ini selain Tuhan? Enggak ada.
Orang lain siapa? Dukun? Orang pintar? Nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa. Aku akan menyertai engkau, kepada Yosua. Waktu zaman Musa ngomong gitu juga. Aku tidak akan membiarkan engkau. Benar, karena Yosua hidup benar. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi perjalanan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa itu ada penyertaan Tuhan. Nah, ini contohnya seperti itu saudara ya. Ada gambarnya bisa ditayangkan. Ini penyertaan Tuhan tuh yang terjadi pada saat Musa mau menyeberangi Laut Teberau dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang mereka bergerak maju, awan tuh menaungi bangsa Israel, penyertai. Tiang api malam hari gurun pasir, kedinginan. Jadi anget, normal suhunya, sudah nggak kedinginan. Itu penyertaan Tuhan. Kita percaya tahun ini pun ada tiang awan dan tiang api untuk kita semuanya. Amin. Amin. Kayaknya nggak yakin ya muka-mukanya. Atau udah ngantuk ya. Saya terlalu nyaman mau. Kayaknya nggak yakin ya. Kalau saudara nggak yakin ya terserah saudara. Bebas, saya sih cuma memberitakan firman Tuhan. Saudara yakin nggak yakin masa bodoh. Istilahnya begitu. Tapi kamu harus yakin. Saya juga yakin. Karena kalau kita nggak yakin sama Tuhan, sama siapa lagi? Itulah great calling. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Tuhan akan memberikan tiang awan, tiang api, menyertai kita sampai masuk ke tahun 2025. Kita akan melihat mujizat terjadi, miracle terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Karena kita mau menyeberang, mau melewati ini dengan baik. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kita harus be strong and firm in your heart. Nah, ini yang penting nih. Be strong and firm in your heart. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini gak gampang. Ada 3 kali Tuhan berbicara seperti itu di dalam kitab Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena hati ini memang sensitif. Melihat keadaan sulit, hati kita jadi ciut kan tadi bangsa Israel. Aduh ini orang raksasa, gede-gede, aku seperti belalang. Gak berani, gak mau maju. Atau ngelihat seseorang yang mengganggu hati kita, kita jadi terganggu. Gak mau maju, gak mau melakukan itu. Banyak hal. Kenapa Tuhan ngomong 3 kali? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Atau be strong and firm in your heart. Ini saudara harus ingat-ingat baik-baik. Kita semua, saya termasuk saya. Harus baik-baik. Tujuannya apa Tuhan ngomong seperti itu? Supaya Yosua tidak menyerah. Dia mau masuk. Menyeberangi sungai Yordan itu. Karena ngelihat orang Israel kan pada tadi ngomong pilihlah pemimpin yang baru dan keturunannya juga mungkin ada ya. Walaupun mereka udah pada mati semua keturunan yang lama. Engkong, Kongco, udah pada mati. Tapi kan DNA-nya tuh ada. Turunan mereka tuh ada yang dengar atau ini kan anak tuh gak bisa jauh sifatnya daripada orang tuanya. Adalah buah tidak jauh daripada pohonnya. Pohon duren ya buahnya duren. Ada. Jadi Tuhan perlu ngomong itu kepada Yosua. 3 kali dia ngomong. Be firm and be strong and firm in your heart. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati itu. Pada seluruh hukum yang telah aku perintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Jadi tahun ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya kita bisa menyeberang tahun 2024. Masuk ke 2025 kita akan hidup naik, tidak turun. Kita akan menjadi kepala, bukan
akan jadi ekor. Yang sekarang udah jadi kepala akan jadi ekor. Tuhan maunya seperti itu. Jadi 3 poin yang saya bagikan, go over your challenge, mau menyeberang. Yang ketiga, trust God, percaya Tuhan. Dan yang ketiga, be strong and firm in your heart. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita terus menjalani calling kita, panggilan kita di tahun 2024 dengan chapter yang baru. Nah, tadi ada judulnya lagi, new chapter. Ya, jadi banyak saudara. Banyak tema-tema yang diberikan kepada kita. New chapter. Tahun yang baru ya chapter baru. Buku yang baru. Judulnya baru, jilid baru. Halaman baru. Nanti halaman lama akan ditutup. Nah, ini new chapter. New chapter kita tuh akan berakhir dengan happy ending. Tapi kita harus mau melewati tantangan. Ceritanya bagus. Ada pergumulan yang dilalui dengan pertolongan Tuhan. Semoga firman Tuhan kita bisa renungkan dan kita bisa mengalami breakthrough, terobosan, mujizat Tuhan terjadi. Amin saudara. Mau mujizat terjadi, mau pertolongan Tuhan terjadi, percaya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau terima perjamuan kudus. Kita mau menerima berkat Tuhan, perjamuan kudus. Firman Tuhan yang kita terima, kita meteraikan dengan perjamuan kudus. Supaya perjamuan kudus kita boleh mendapatkan berkat kekuatan dari Tuhan. Mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Saudara sudah terima roti dan anggur ini? Kita nyanyikan suatu pujian bejana. Mengiringku sampai akhir hidupku. Supaya Tuhan yang akan terus menuntun hidup kita semua. Kekuatan di hidup. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratku, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
perjamuan kudus di awal tahun ini. Kita akan memeteraikan hidup kita sepanjang tahun 2024 dengan perjamuan kudus, dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan meteraikan setiap kehidupan kita. Kita akan meteraikan setiap panggilan kita. Sehingga kita bisa melalui semuanya, menyeberangi tantangan-tantangan kita dengan baik. Karena kita percaya akan tubuh dan darah Kristus ini yang sudah dicurahkan di atas kayu salib Golgota 2000 tahun lalu. Tuhan sudah menang. Bahkan lebih dari pemenang, kita akan menjadi bagian daripada kemenangan itu. Tuhan, sucikan roti dan anggur yang kami pegang ini. Tuhan, ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang berkuasa. Sehingga pada waktu kami makan dan minum, hidup kami sehat. Hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kami akan berbeda. Hidup kami akan mengalami menjadi terus dibarui di dalam Tuhan. Kami akan mengalami hidup yang terus dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami akan kudus. Hidup kami akan terus hidup di dalam menjalani panggilan Tuhan yang luar biasa. Karena Kau sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan kami juga akan terus menyelesaikan setiap langkah-langkah hidup kami sampai kami masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kita angkat roti ini. Kita imani roti ini adalah tubuh Kristus yang berkuasa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian berkati Tuhan, mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Terima kasih Tuhan, kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus. Darah perjanjian baru yang sudah dicurahkan di atas kayu salib Golgota. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian diberkati oleh, mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Dia ada di sini. Dia di dalam hati kita. Dia bersama dengan kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu Bapa. Engkau Allah yang kasih Bapa dan pernyataan Tuhan tahun 2023. Kami boleh menginjak di tahun ini Tuhan.
pertolongan daripada Tuhan. Sehingga kami akan mampu melintasi 2024 ini. Karena kami punya panggilan yang baik. Great calling itu terjadi dalam kehidupan kami semua itu. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan dalam tangan-Mu. Keluarga kami ada dalam tangan-Mu. Anak, mantu, cucu kami semua ada dalam tangan-Mu Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Untuk keluarga demi keluarga. Untuk pasangan demi pasangan. Sekarang yang datang duduk bersama keluarganya. Mari kita bergandengan tangan bersama keluarga kita. Kita pegang suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita bergandengan tangan di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku serahkan kepadamu di tahun ini Tuhan. Sehingga keluargaku akan mengalami terobosan. Keluargaku akan diberkati Tuhan. Oh, amin. Bapak Surgawi, aku berdoa Tuhan buat semua keluarga yang hadir di sini, suami, istri, anak-anak Tuhan, mereka bergandengan tangan di hadap-Mu Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, menghadap kepada Engkau Tuhan. Jika Engkau berkenan, maka keluargaku akan terus masuk ke dalam hal-hal yang luar biasa, akan melewati di 2024 jika Engkau berkenan semuanya Tuhan. Dan kami percaya keluarga kami semuanya akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami berkat-berkat Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi Tuhan. Keluarga kami akan mampu mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam tahun 2024 ini. Karena kami hanya berharap kepada Tuhan, karena kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan terus menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Kami berjanji kepada-Mu Tuhan, keluarga kami akan terus beribadah kepada Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan. Bahkan di tahun-tahun selanjutnya kami akan terus beribadah kepada Tuhan, mengagungkan akan nama Engkau Tuhan. Sehingga kami yakin percaya Tuhan, usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, plan kami diberkati, apapun yang kami usahakan kerjakan dibuat berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak, Kau sudah memberkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi yang hadir saat ini Tuhan. Aku punya Tuhan yang Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang